Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini di bulan yang mulia ini Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita kesempatan, dan Allah masih berikan keimanan dalam diri kita, sehingga dengan 3 komponen itu kita bisa melaksanakan bulan suci Ramadan ini dengan penuh hikmah. Maka ketika kita mendapatkan nikmat ini, maka bersergalah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah sebaik mungkin, sebanyak mungkin amalan-amalan ibadah yang mungkin bisa menambah amalan-amalan kebaikan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian selawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau adalah orang yang sangat mulia, orang yang sangat dihormati, dan orang-orang yang membawa kita kepada cahaya yang penuh dengan keberkahan pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat kelak di yaumil akhir. Pemirsa Abdullah TV yang berbahagia, barangkali kita pernah mengalami dalam kehidupan kita ini meminjam ataupun memakai hak orang lain yang barangkali tidak pernah kita sadari ternyata itu sesuatu yang dilarang. Mungkin kita nggak menyadari, misalnya kita memakai sendal di masjid, atau kita memakai atau mengambil air tempat orang lain tanpa seizin pemiliknya, maka itu adalah sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Islam, tapi kita mungkin tidak menyadari hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga apabila seseorang itu mengambil hak yang bukan miliknya. Lalu kemudian seseorang lelaki bertanya, apakah itu hanya hal-hal yang paling sederhana ya Rasulullah? Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, meskipun itu hanya sebatang pohon atau ranting dari pohon, yang inilah yang perlu kita sadari, bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu, meskipun ini kelihatannya sepele, tetapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang dilarang. Bahkan Rasulullah mengatakan tidak akan masuk surga apabila kita mengambil hak orang lain tanpa seizinnya, meskipun kelihatannya hanya sepele. Pemirsa TV Abdurrahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara masalah konsep kepemilikan, maka dalam Islam itu sudah dibicarakan dengan jelas bagaimana kepemilikan itu sendiri, sehingga kita tidak akan memakai ataupun menggunakan sesuatu yang memang bukan milik kita. Maka ketika kita menggunakan sesuatu yang bukan milik kita, maka itu termasuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulnya. Maka kita akan coba untuk mengungkap sebenarnya seperti apa sih konsep kepemilikan dalam Islam itu, sehingga kita memang nanti tidak terjebak kepada hal-hal yang sebenarnya itu menurut kita mungkin biasa, lumrah, tapi ketika itu kita sadari bahwa itu bukan hak kita untuk kita memakainya, maka itu kita termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang oleh Islam. Maka kepemilikan itu kalau didefinisikan oleh para ulama adalah sesuatu yang kita kuasai dan kita berkuasa penuh terhadap benda itu. Maka ketika kita mengatakan sesuatu yang kita miliki dan kita kuasai secara penuh, maka kita berhak melakukan apapun terhadap benda itu. Ya, apakah itu kita jual, apakah kita hancurkan, apakah itu kita buang, apakah itu kita sedekahkan, maka itu terserah pada kita. Maka itulah yang harus kita pahami, bahwa kepemilikan itu adalah sesuatu yang memang harus kita pahami dengan baik, sehingga memang ketika kita menggunakan yang bukan hak kita, maka
itu termasuk bagian yang dilarang. Meskipun kecil, barangkali kita di kantor ya, di kantor kita menggunakan barang-barang yang mungkin barangkali tidak diizinkan, belum ada izinnya. Kita misalnya ada handphone kawan-kawan kita terletak di atas meja, kemudian kita membuka. Nah, sebenarnya itu juga dilarang, karena itu bukan hak kita untuk membuka. Maka sebagai seorang muslim kita harus memahami hal ini. Dalam konsep ekonomi Islam, maka ada beberapa hal yang mungkin perlu kita pahami, sehingga memang nantinya bahwa ada proses terjadi perpindahan kepemilikan dan bahkan berakhirnya kepemilikan itu sendiri, sehingga memang nanti kita bisa terhindar pada hal-hal yang mungkin dilarang meskipun hanya kecil. Ada beberapa pendapat yang terkait dengan bagaimana proses perpindahan terjadi kepemilikan. Nah, yang pertama, pemindahan terjadinya kepemilikan itu adalah ketika terjadinya jual beli. Jadi ketika ada jual beli, maka itu akan proses itu terjadi pemindahan kepemilikan. Jadi misalnya saya membeli laptop, maka akan terjadi perpindahan kepemilikan dari penjual laptop kepada saya, dan saya memiliki laptop itu, maka saya berhak sepenuhnya atas laptop yang saya miliki. Namun juga ada konsep selain dari jual beli terjadi pemindahan kepemilikan, itu kita juga yang mengenal ada namanya hibah. Nah, hibah itu juga terjadinya proses pemindahan kepemilikan. Maka ketika kita sudah menghibahkan barang itu kepada orang lain, kita nggak boleh meminta kembali ya. Misalnya kita memberikan THR kepada anak-anak kita misalnya. Ketika kita kasih THR lalu kemudian duit itu kita ambil kembali, itu nggak boleh ya. Itu kita harus izin dulu kepada anak kita bahwa kita, nak, bapak mau pinjam duitnya, kebetulan ada perlu. Tapi kita nggak bisa langsung mengambil, karena itu hak itu sudah menjadi hak dari anak kita, bukan dari hak uang kita. Maka ini juga mungkin barangkali kita pernah mengalaminya setiap hari, bahkan setiap tahun di akhir Ramadan atau misalnya di bulan Syawal, Idul Fitri, itu tentunya ini perlu kita dipahami dengan baik. Kemudian ada berbagai hal lain juga terkait dengan proses perpindahan kepemilikan itu. Misalnya juga terkait misalnya ada harta waris. Nah, harta waris itu juga bagian dari perpindahan kepemilikan dari orang tua kepada anak-anaknya. Dan juga ada banyak hal yang mungkin bisa kita pahami bagaimana proses itu. Sehingga kita memang ketika kita menggunakan benda-benda milik orang lain, maka kita seharusnya meminta izin dulu kepada orang-orang yang memang memiliki benda itu. Lalu kemudian kapan berakhirnya kepemilikan itu? Nah, berakhirnya kepemilikan itu juga ada beberapa hal. Yang pertama disebabkan oleh jual beli. Nah, jual beli itu juga bisa menyebabkannya berakhirnya kepemilikan. Jadi misalnya ketika saya menjual laptop, maka berakhirnya kepemilikan saya terhadap laptop saya itu ketika saya sudah menjual laptop saya. Kemudian juga ketika saya sudah menginfakkan laptop saya kepada misalnya lembaga, misalnya wakaf atau dan yang lainnya. Kemudian berakhirnya kepemilikan itu juga ketika kita meninggal dunia. Maka ketika kita meninggal dunia, maka berakhirlah seluruh kepemilikan yang kita miliki. Pemirsa Abdul Rab TV yang berbahagia, semoga Allah SWT memberikan bimbingan kepada kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang kelihatannya sepele, termasuk tentang pemakaian hak yang mungkin bukan milik kita, sehingga kita harus meminta izin kepada yang memiliki hak tersebut atau benda tersebut, sehingga kita terhindar daripada hadis Rasulullah bahwa kita dilarang untuk menggunakan barang-barang orang lain tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Mudah-mudahan materi ini bisa menambah wawasan buat kita semuanya agar kita senantiasa berhati-hati. Orang kadang sering terpeleset pada batu yang kecil daripada batu yang besar. Nah, termasuk juga masalah pemakaian barang-barang yang bukan menjadi milik kita, badan kita terpeleset di situ daripada misalnya kita terpeleset hal-hal yang lebih besar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan taujih pada hari ini. Semoga Allah SWT menetapkan kita tetap istiqomah
banyak bersyukur, dan sekali lagi mumpung ini adalah di bulan Ramadan, perbanyak amal ibadah agar kita mendapatkan orang-orang yang bersyukur dan menjadi orang-orang yang la'alakum tattaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.